Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Padepokan 35 dengan anggota Aswarina Zahrotul Janah, Dede Hartanto, Virginia Adharita Mahaputri, Retno Dwi Pangesti, dan Deki Irawan akan memaparkan dan menjelaskan mengenai isolasi mandiri. Kenalkan, nama saya Retno Dwi Pangesti, NIM 2018-008439, Prodi Manajemen Padepokan 35. Di Indonesia, kasus COVID-19 semakin meningkat. Untuk meredam kasus COVID-19, maka diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau sering disebut dengan PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Banyak orang yang positif COVID-19 tanpa gejala, padahal virus corona tersebut sudah masuk ke dalam tubuh kita. Jika satu orang terinfeksi, maka bisa menularkan ke banyak orang seperti keluarga. Maka lakukanlah isolasi mandiri di rumah dengan benar. Tentu saja, isolasi mandiri ini ada syaratnya. Tidak semua orang yang positif COVID-19 dapat menjalani isolasi mandiri. Sebab karena kondisi tertentu, pasien harus mendapatkan perawatan di rumah sakit darurat. Jika Anda suspek atau sudah positif COVID-19, dapat melakukan isolasi mandiri. Sedangkan jika Anda menjadi salah satu kontak erat dengan pasien COVID-19, lakukanlah karantina mandiri. Sebetulnya sama saja, tetapi istilah isolasi mandiri untuk orang yang sakit, sedangkan untuk orang yang sehat disebut dengan karantina mandiri. Isolasi mandiri di rumah harus dilakukan secara benar guna untuk memutus mata rantai COVID-19. Apabila salah dalam pengaplikasian isolasi mandiri, justru akan menimbulkan klaster keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deki Irawan dengan NIM 2018-010002 Padepokan 35. Pasien COVID-19 yang boleh isolasi mandiri ada syaratnya, yakni tanpa gejala, mengalami gejala ringan dan sedang seperti demam atau riwayat demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, atau batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, dan pilek. Tidak memiliki penyakit penyerta. Rumah memenuhi syarat untuk isolasi mandiri, lingkungan mendukung, pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan medis pasien. Pada kondisi tertentu pun bisa isolasi mandiri atas izin dokter, misal karena rumah sakit penuh. Keluarga Anda juga perlu menjalani isolasi mandiri bila sesama menderita COVID-19 atau yang melakukan kontak erat dengan pasien. Wajib karantina selama 14 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Adharita Mahaputri, NIM 2018-008417 dari Padepokan 35. Rumah tempat isolasi mandiri harus memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat yang harus dipenuhi adalah: pertama, memiliki ruangan khusus terpisah untuk isolasi mandiri dengan ventilasi yang baik, misalnya seperti pintu dan jendela. Kemudian, memiliki kamar mandi terpisah. Lalu, ruangan yang sering digunakan bersama, seperti misalnya dapur, mesti memiliki ventilasi yang baik. Jika tidak memenuhi syarat sebelumnya, maka Anda boleh tidur di kamar yang sama, tetapi di kasur yang berbeda dengan jarak minimal 1 meter. Bila ventilasi pintu atau jendela kamar mandi juga hanya satu, maka sesering mungkin membuka ventilasi jendela atau pintu. Kemudian, beri jeda waktu jika ingin menggunakan kamar mandi dengan anggota keluarga yang lain. Lalu, rutin bersihkan kamar mandi atau toilet dengan air dan sabun atau deterjen, terutama pada permukaan yang sering dipegang bersamaan, seperti gagang pintu,
kran, flush toilet, gayung, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hartanto, NIM 2018-008-340. Selama isolasi mandiri, harus membatasi aktivitas di luar kamar. Ini bertujuan agar isolasi mandiri tidak membuat anggota keluarga terpapar. Hakikatnya isolasi adalah memisahkan diri. Oleh karena itu, orang yang terpapar COVID-19 harus memisahkan diri dari keluarga atau orang di sekitar. Ini bertujuan untuk mengurangi kontak fisik dengan keluarga atau orang lain. Selama kita mengurangi aktivitas di luar kamar, kita perlu memperhatikan kondisi di setiap harinya. Saat Anda sedang menjalankan isolasi, pasien dan keluarga perlu memperhatikan sejumlah hal-hal agar proses isolasi mandiri tidak membuat anggota keluarga lain terpapar. Karena Anda sedang menjalankan isolasi mandiri, maka Anda diminta untuk mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Meski masa isolasi membosankan, tahan diri agar tidak berpergian. Jika kita ingin sesuatu, berbicaralah melalui pesan suara atau video call, maka itu akan membuat masa isolasi mandiri akan terasa lebih baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aswarina Zerotujana dengan NIM 2018-008-432 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencuci perabotan selama isolasi mandiri. Pertama, pakaian, spray, handuk, dan masker kain yang kotor ditempatkan di satu kantong khusus, lalu dicuci dengan sabun cuci dan air dengan suhu 60-90 derajat Celcius. Lalu alat makan juga dicuci dengan sabun cuci dan air hangat. Jangan lupa gunakan masker dan sarung tangan saat mencuci. Lalu, sampah masker dan sarung tangan dijadikan di satu tempat yang tertutup sebelum dibuang, dan jangan lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah memakai dan melepas sarung tangan maupun masker. Dan isolasi itu berakhir ketika jika pasien tanpa gejala itu minimal 10 hari setelah swab PCR pertama dengan hasil positif COVID-19. Lalu pasien dengan gejala yaitu minimal 10 hari sejak gejala muncul plus 3 hari bebas gejala terhitung sejak gejala pertama kali muncul. Dan jika kontak erat dengan pasien yaitu karantina selama 14 hari. Nah, yang selanjutnya yaitu cara membersihkan kamar setelah isolasi mandiri. Nah, jika dokter sudah memberi lampu hijau isolasi mandiri itu selesai, langkah selanjutnya adalah Anda harus membersihkan kamar. Nah, cara yang baik dan benarnya yaitu yang pertama yaitu buka ventilasi jendela kamar, yang kedua yaitu cuci permukaan perabotan dan lantai dengan air dan deterjen atau disinfektan, dan yang ketiga ganti dan cuci spray, sarung bantal dan guling, serta handuk. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.